Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudadi Fikar Rahmatullah. Pada kesempatan video kali ini, saya akan sedikit bercerita mengenai orang-orang baru yang saya ajak berinteraksi dan saya ajak ngobrol. Uh, di sini saya ingin bercerita tentang beliau-beliau yang sudah saya kenal, terlebihnya orang yang baru saya kenal, dan ada sesuatu yang unik daripada beliau-beliau ini karena suatu keistimewaan atau suatu pengalaman yang banyak diperoleh oleh beliau-beliau ini. Yang pertama kali saya akan sedikit bercerita tentang Mas Muhammad Dana. Nah, beliau ini terlebih kurang lebihnya umurnya itu mirip dengan saya, ya umur sekitar 21-an. Saya mengenal beliau, kita tepat berada di komunitas yang sama. Jadi saya merasa heran dan merasa orang ini sangat istimewa sekali menurut saya, dan saya mencoba berinteraksi kepada beliau. Jadi beliau ini sangat menyukai di mana cinta beliau kepada salah satu kendaraan yang bernama Tayo itu menurut saya sesuatu yang istimewa, karena jarang sekali kita temui biasanya orang-orang itu suka dengan entah itu makanan, entah itu perihal tentang hiburan seperti video, musik, dan lain-lain. Akan tetapi Mas Dana ini sangat mencintai komunitas yang bernama Bismania, ya kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi ketika beliau saya tanyain tentang apa sih yang sampean suka dari bis itu, ya beliau menjawab dengan seperti salah satunya ialah mesin-mesin yang dikeluarkan, terus body-body, terus spek-spek yang baru dan lain sebagainya seperti itu. Ya awalnya saya mengira apa buat apa seperti itu ya. Itu awal saya mengira seperti itu. Jadi terus akhirnya saya menanyakan lagi, di sisi lain kenapa Anda bisa seperti ini, sangat mencintai seperti ini? Jawaban beliau itu sangat simpel dan sangat menarik bagi saya. Jawaban beliau itu cuman, ya sampai gimana kalau lagi cinta kepada seseorang, ya itu yang saya rasakan. Dan ini menurut saya, wah, se expect itu saya dengan jawaban beliau. Ya akhirnya saya terbuka bahwasanya ya memang benar apa yang ia cintai dengan apa yang ia sukai, apapun itu bakal jatuh juga dan bakal terapa saja yang dia inginkan untuk hal itu. Sampai-sampai waktu itu beliau membeli miniatur kecil, ya miniatur kecil berbentuk bis, karena sifat kecintaan beliau terhadap bis seperti itu. Jadi pelajaran yang dapat saya ambil adalah gimana jika mencintai seseorang atau mencintai sesuatu yang Anda cintai, itu memang tidak ada batasan, dan apapun halangannya pasti akan ditabrak sesuai kehendak dan keinginan apa yang ia cintai tersebut. Selanjutnya saya mengenal sosok Bapak misterius bagi saya. Ya, ini salah satu seniman, Bapak Arif Febrianto, dan juga salah satu guru di sekolah di Jombang. Jadi di sini kita satu komunitas juga sama Mas Dana juga dan Bapak Ari ini. Ya menurut saya beliau ini sangat inspiratif banget, inspiratif sekali bagi saya. Karena dimana beliau ketika mengajar, kata teman-teman saya yang dimana dulu pernah diajar, beliau ini sangat kejam, sangat galak, killer, istilahnya itu killer. Akan tetapi saya merasa beda ketika beliau berada di tempat-tempat lain di luar sekolah ya. Di komunitas misalnya, terus di warung kopi dan sebagainya. Saya tidak menemukan sifat
apa, sifat kegiliran beliau gitu, kegalaan beliau sangat santai. Dan seketika itu saya heran dengan beliau. Saya menanyakan sedikit pertanyaan kepada beliau. Salah satunya ialah, Bapak, saya ingin bertanya, menurut panjenengan kayak sekolah itu seperti gimana? Saya agak sedikit menanyakan seperti itu karena saya melihat sosok bapak ini tuh bukan orang yang seperti itu. Dan beliau menjawab bahwasanya kehidupanlah yang menentukan gimana seseorang itu akan menjadi sesuatu yang ia kehendaki dan ia inginkan. Ya, menurut saya itu bahasa yang sangat unggul dan harus dipecah-pecah. Jadi menurut beliau itu gimana ya, seharusnya orang-orang ketika sudah menginjak waktu pada masa SMA itu, ya sampai kapan mereka hanya mengenal dari teori saja seperti itu. Dan beliau itu mengajarkan gimana sesungguhnya kenyataan di dunia, katakanlah sukses itu seperti apa dan lain sebagainya itu seperti apa. Dan beliau sangat inspiratif di lain sisi itu. Beliau pernah mengatakan kepada saya, jadi waktu itu, apakah Anda melihat foto profil saya? Saya menanyakan WhatsApp dan saya meminta nomor beliau. Saya tidak menemukan profil dan saya tidak menemukan. Saya mengenal beliau itu sudah 3 mingguan, jadi saya tidak pernah melihat story beliau dan lain sebagainya. Dan story beliau itu terlihat seperti orang yang tidak serius, tidak. Dan ya memang beliau itu sebenarnya serius dan tegas menurut saya. Akan tetapi beliau ada alasan sedikit, dan itu membuat saya sangat jatuh dan terinspirasi kepada beliau. Salah satunya ialah, saya bertanya, apakah Bapak pernah merasakan hal yang membosankan, hal yang membingungkan dan galau istilahnya sekarang? Beliau menjawab, untuk apa saya post di media sosial? Saya kaget mendengar seperti itu karena biasanya orang-orang zaman sekarang itu kayak ada sesuatu sedikit masalah atau apa itu di kita keluarkan di medsos dan lain sebagainya. Untuk apa saya bikin story? Untuk apa saya mengasih tahu bahwasanya saya ada masalah dan saya ada apa? Ya selebihnya saya pernah bercerita kepada khususnya teman saya sendiri, teman dekat saya sendiri. Tahu untuk apa orang-orang lain mengetahui masalah saya? Dan itu tidak akan membuat orang lain itu cukup bahagia dan senang. Dan itu menurut saya ini orang itu sangat sangar, karena hal sesimpel itu yang membuat orang jadi merasa lebih tertekan ketika melihat story galau, jadi merasa lebih bingung dan bertanya-tanya, kamu ada masalah apa dan sebagainya. Padahal seharusnya orang seperti itu tuh lebih suka ketika kita melihatkan hal yang senang-senang. Jadi seperti itu. Jadi pelajaran yang saya ambil dari sosok beliau adalah, ya sesimpel apapun aktivitas kita, sesimpel apapun yang kita lakukan, walaupun itu tidak dilihat orang lain, setidaknya kita bisa membuat bahagia orang lain. Seperti itu. Terus selanjutnya ada hal yang menarik dari satu komunitas yang berbeda, tepatnya ada di Surabaya. Beliau adalah sosok seniman, ya. Saya suka dengan hal yang musik. Beliau juga sangat menyenangi dan beliau sangat menekuni. Saya merasa sangat berdua sekali di hadapan beliau dan saya tidak mempunyai apa-apa, bahkan saya sangat kagum dengan beliau. Jadi beliau waktu itu, saya menanyakan kepada beliau, sampean suka musik dan belajar bermusik, itu musik apa yang Anda sukai? Dan beliau dengan lantang menjawab, saya suka seluruh musik dan saya juga suka dengan alat musik. Terus saya menanyakan, alat musik apa yang tidak Anda sukai? Beliau cukup menjawab dengan simpel, saya menyukai seluruh alat musik dan saya juga senang belajar alat musik.
apapun alat musik itu. Saya menanyakan lagi, alat musik apa yang Anda sukai, Pak? Dan Anda bisa memainkannya. Seluruh alat musik saya bisa memainkannya, kata beliau. Dan saya cukup terheran dan saya cukup kaget. Pada saatnya beliau mengatakan kalau kita membahas tentang musik itu luas, musik itu freedom. Dan ketika itu saya menanyakan lagi, maksudnya itu seperti apa? Ya, tak lain yang dimaksud ialah kita mengenai musik dari sisi dasar musik sendiri adalah sesuatu yang menghasilkan nada, itu udah bisa disebut dengan musik. Jadi saya cukup terkesima dengan jawaban beliau yang sangat simple, dan saya tidak pernah memikirkan itu sama sekali ketika saya belajar dan mengetahui tentang musik, ya sedikit maksudnya. Seperti layaknya gitar, kita mungkin mengetahuinya gitar itu ialah kita petik, kita genjreng, dan kita tahu chord-chord di mana bermain gitar. Beliau cukup mengatakan, coba saya pegang gitar ini. Beliau memukul gitar itu dengan simpel, hanya cuma diketuk, dep, lihat saya bisa memainkan gitar. Dengan jawaban seperti itu tuh membuat saya sangat kagum dan sangat inspiratif. Jadi gimana ya, saya cukup senang mengenal beliau juga. Wawasan beliau itu sangat luas bagaimana tentang apapun untuk musik, seperti genre-genre pada musik kayak folk experimental music, dan musik kontemporer atau bekerjanya sekarang. Itu beliau sangat menguasai tentang materi-materi tersebut, dan saya cukup kagum, sungkem pada beliau, Cak Imang ya. Pelajaran yang dapat saya ambil ialah perbanyaklah Anda belajar di masa muda Anda, perbanyaklah Anda mengetahui sesuatu yang belum Anda ketahui, perbanyaklah Anda pengalaman yang belum Anda ketahui dan belum Anda injak sama sekali. Itu sangat berkesan bagi saya. Mungkin ada satu lagi, beliau juga seniman. Ketika itu saya mengenal beliau di komunitas yang sama, di komunitas awal yang terletak di Jombang. Beliau bernama Cak Amin. Nah, waktu itu saya mengetahui beliau adalah seorang arranger yang profesional tentunya. Beliau memiliki home recording sendiri, dan saya menanyakan sesuatu, bagaimana kita berkarya tanpa harus malu dengan diri karya kita sendiri. Beliau menanyakan balik kepada saya, apa yang mau Anda publis dan apa yang Anda bingungkan tentang karya Anda. Saya bingung gimana kalau lagu saya ini banyak komentar dan lain-lain, banyak sesuatu yang negatif kepada saya, dan saya belum siap seperti itu. Nah, beliau cukup menjawab dengan sampai kapan dan mana jawaban Anda ketika Anda katanya yang suka dengan musik, dan musik itu adalah sebagian dari seni, dan seni ketika kita tidak mengeluarkan karya itu tidak sah. Ya, maksudnya seni tanpa karya itu menurut saya juga itu kayak apa dan buat apa gitu. Jadi beliau sangat banyak menginspirasi saya dan mengajarkan saya, kayak katakanlah, kalau memang Anda belum punya lirik dari sebuah lagu, Anda biasanya membingungkan dengan lirik Anda sendiri. Katakanlah, kata kalimat ini dengan harus segini, kalimat ini harus seperti ini akan terlihat lebih indah. Nah, biasanya seseorang akan bingung dengan membuat lirik-lirik tersebut. Beliau cukup mengingatkan saya itu dengan yang mudah. Kalau kamu bingung dengan membuat lirik tersebut, ya bikinlah lirik itu. Ya, menurut saya itu kalimatnya sangat sangat unggul, dan kita harus pecah-pecah sendiri agar kalimat itu bisa jadi lebih baik. Pada dasarnya kan nanti kalau memang kita pengen tahu lirik kita gimana, pengen tahu kesalahan lirik kita gimana, ya buatlah. Kalau kita gak buat, kan kita gak tahu letak kesalahan diri kita, letak kebagusan diri kita itu seperti apa, letak kejeniusan musik kita itu gimana, kita kan gak pernah tahu. Jadi ya selesai kalian Anda bikin karya, publish lah, biar orang yang berkomentar dan orang yang menilai.
kalau kita yang menilai itu sesuatu yang salah. Dan menurut saya beliau sangat menginspirasi saya, dan beliau mengatakan bahwasanya ya mau gimana kalau Anda hanya diam dan tidak ada pembuktian sama sekali. Ya terlebih kalau Anda ingin mengeluarkan unek-unek Anda, ya bikinlah dan publislah. Jadi tetap yakin saja dengan karya Anda sendiri. Itu yang pelajaran yang bisa saya ambil. Ada satu lagi, beliau adalah sosok yang sangat-sangat dikagumi. Jadi beliau adalah anak seorang tokoh, ya bukan sembarang tokoh. Dan beliau pernah mengatakan kepada saya waktu itu juga, sekarang saya menanyakan, kok Anda sekarang menjadi seperti ini, tidak seperti bapak Anda? Beliau menjawab dengan simpel, dengan kalimat laisal fatah ma yaqulu kanabi walakin al fatah ma yaquluha anada. Tidak dikatakan adalah kasih jati ketika ini loh, beliau mengatakan ini loh bapakku. Nah, beliau itu ingin menunjukkan bahwa ini aku, jadi aku ya aku, kalau bapakku ya bapakku. Dan menurut saya itu sangat spektakuler ya, dan sangat inspiratif banget bagi saya sendiri. Jadi saya sangat berterima kasih pada beliau-beliau, guru-guru saya, yang sudah saya sedikit ceritakan di video kali ini. Jadi mungkin kurang lebihnya video pendek, cerita-cerita dengan memperkenalkan orang-orang seperti itu. Saya sedikit agak bingung juga gimana cara saya ngobrol di depan kamera, padahal saya itu senang sekali bagaimana cara ngobrol dengan orang lain. Saya ngobrol dengan orang lain itu sangat senang sekali, karena di sisi lain itu menambah wawasan bagi saya sendiri. Tetapi saya agak bingung juga kalau saya ngobrol di hadapan kamera seperti ini. Ya mau dimaklumi juga bagi anda-anda yang menyaksikan video kali ini. Dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan di kalimat yang saya ucapkan di video kali ini. Mungkin kedepannya saya akan lebih berusaha lagi bagaimana cara saya berinteraksi kepada orang lain dengan santai dan rileks, dan di hadapan kamera juga saya tidak gugup dan bingung seperti ini. Saya cukup mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.